Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita semua, terutama kepada para anggota kelompok untuk dapat membahas materi kita pada hari ini. Dan selanjutnya, salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat perjuangan beliaulah kita dapat merasakan indahnya menuntut ilmu. Sebelumnya, penghormatan saya kepada Bu Dara Rosita selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi pendidikan dan kepada teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, perkenalkan saya Nurhaliza Devianti selaku moderator dari kelompok 4 yang akan memandu jalannya diskusi kita pada pertemuan kali ini. Di mana kelompok 4 sendiri beranggotakan Kafka Nasiha, Putriani, Oya Yusnita, saya sendiri Nurhaliza Devianti, dan Nia Suci Ramadhani. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bahwasanya stres, trauma, dan depresi adalah masalah kesehatan mental yang seringkali terjadi pada individu di berbagai usia. Ketiga kondisi ini dapat mempengaruhi proses pembelajaran seseorang secara signifikan. Stres, trauma, dan depresi dalam konteks pembelajaran perlu dipahami agar pendidik dapat memberikan dukungan yang tepat kepada siswa. Nah, oleh karena itu, di sini kami dari kelompok 4 akan membahas lebih lanjut terkait dengan stres, trauma, dan depresi serta kaitannya dengan proses pembelajaran. Di mana kami akan membahas 6 subtema. Yang pertama ada stres dalam konteks pembelajaran, kemudian trauma dan dampaknya pada pembelajaran, kemudian depresi dan kualitas pembelajaran, kemudian hubungan antara stres, trauma, dan depresi dalam pembelajaran, dan kemudian peran guru dan institusi pendidikan, dan yang terakhir ada strategi pengelolaan stres, trauma, dan depresi dalam pembelajaran. Di mana subtema pertama akan dibahas oleh pemateri pertama yaitu Nia Suci Ramadhani, kemudian dilanjut oleh Oya Yusnita, dan kemudian dilanjut oleh pemateri ketiga Kafka Nasiha, dan kemudian dilanjut oleh saya sendiri Nurhaliza Devianti, dan materi terakhir akan disampaikan oleh Putriani. Kepada para pemateri dipersilahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nia Suci Ramadhani yang akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian stres. Stres adalah respon fisiologis dan psikologis yang timbul saat individu menghadapi situasi atau tuntutan yang melebihi kemampuan mereka untuk mengatasi atau beradaptasi. Stres juga diartikan sebagai keadaan ketika seseorang mengalami tekanan yang sangat berat, baik secara emosi maupun mental. Seseorang yang stres biasanya akan tampak gelisah, cemas, dan mudah tersinggung. Terdapat beberapa definisi stres dari berbagai ahli. Yang pertama ada Hans Selye. Stres adalah respon tubuh yang tidak spesifik terhadap setiap tuntutan yang diberikan padanya. Yang kedua adalah Lazarus dan Volkmann. Stres adalah keadaan internal yang dapat disebabkan oleh tuntutan fisik pada tubuh atau tuntutan psikologis. Yang ketiga ada Kate Davis dan John W. Navstrom. Stres adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi fisik seseorang. Yang keempat ada Sarafino dan Timothy. Stres adalah keadaan di mana individu merasa tidak sesuai secara fisik dan emosional dengan suatu situasi. Dan yang terakhir ada Abdullah. Stres adalah suatu kondisi pikiran dan tubuh di mana seseorang tidak dapat berfungsi secara normal. Terdapat beberapa penyebab stres dalam pembelajaran. Di antaranya yaitu tantangan akademik yang tinggi, perasaan tidak kompeten atau ketidakpastian tentang kemampuan, ketidakseimbangan antara tugas-tugas akademik dan waktu yang tersedia, tekanan sosial dari teman sebaya atau keluarga, dan yang terakhir, ekspektasi tinggi dari diri sendiri atau orang lain. Terdapat pula beberapa dampak stres pada kinerja belajar, di antaranya yaitu kesulitan konsentrasi, penurunan motivasi belajar, gangguan tidur, gangguan emosi seperti kecemasan, dan penurunan hasil ujian dan penilaian akademik. Sebelumnya perkenalkan, saya Oya Yusnita. Saya akan menjelaskan tentang strategi mengatasi stres pembelajaran. Nah, untuk mengatasi stres, penting bagi siswa untuk mengembangkan strategi penanganannya. Strategi penanganan stres yang efektif yaitu termasuk pertama, manajemen waktu yang baik, kedua, relaksasi dan teknik pernapasan,
Ketiga, olahraga dan aktivitas fisik. Keempat, berbicara dengan konselor atau spesialis kesejahteraan mental. Nah, jika siswa melakukan 4 strategi ini, maka kemungkinan besar ia bisa mengatasi stres terhadap pembelajarannya. Terus ada jenis-jenis stres. Seperti yang teman-teman lihat, ada 2 jenis stres, yaitu stres dan distress. Stres ini merupakan jenis stres yang menimbulkan tegangan dalam hidup, tetapi dampak yang ditimbulkan menyenangkan dan diimpikan semua orang. Nah, contoh stres ini adalah wawancara kerja, promosi kenaikan jabatan, seleksi pekerjaan. Stres ini dikatakan positif karena ketegangan yang dialami individu akan membuahkan hasil yang bermanfaat jika sudah tercapai. Berbeda dengan stres, distress itu muncul ketika seseorang membenci pekerjaannya, mengeluhkan berbagai tekanan hidup, dan seseorang merasa tidak berdaya dalam menjalani kehidupannya. Contoh distress ini adalah di PHK dari pekerjaan, kehilangan orang yang dicintai, sakit keras, dirampok, dan sebagainya. Menurunnya IPK juga merupakan jenis distress. Pada reaksi akibat stres, itu berbagai gejala stres bisa mempengaruhi kesehatan. Berbeda orang, berbeda pula kesehatannya, berbeda pula tingkatan stresnya. Namun, pada kebanyakan orang, hal ini cenderung menunjukkan respon atau cirinya sendiri. Nah, biasanya gejala awal stres adalah perubahan dalam emosi atau perilaku. Dan tanpa disadari, sewaktu-waktu perubahan ini tampak nyata pada orang lain. Nah, ada beberapa reaksi akibat stres. Yang pertama adalah reaksi emosional. Pada reaksi emosional, orang yang mengalami reaksi emosional ini merasa tertekan, merasa tegang, dan tidak bisa rileks. Dia merasa lelah secara mental, terus merasa takut dan khawatir. Nah, orang yang merasa stres ini di emosionalnya juga meningkatnya kejanggalan dan keluhan, merasa adanya konflik, gelisah ya kan, terus frustasi dan ingin marah. Nah, gelisah semakin tidak berkonsentrasi atau menyelesaikan masalah dengan cepat. Terus sering menangis, menjadi muram, sulit mengambil keputusan, dan berkurangnya kemampuan untuk merasakan senang. Yang kedua ada reaksi fisik. Di reaksi fisik ini tentunya berhubungan dengan fisik kita. Nah, misalkan otot-otot tegang, jantung berdebar-debar lebih cepat atau tidak teratur, pernapasan lebih cepat, berkeringat yang berlebihan, biji mata membesar, kewaspadaan yang berlebihan, perubahan nafsu makan, rasa mual, sulit tidur, gugup, sakit kepala, tangan dan kaki lemas, terus mengalami gangguan pencernaan, sering ingin buang air kecil, sesak dada, rasa sakit atau nyeri yang tidak jelas, sembelit atau diare, lelah dan lemas, resah dan gelisah, sakit punggung, dan kesemutan. Reaksi yang ketiga yaitu reaksi pada perilaku. Perilaku orang yang sedang stres dapat berubah secara cepat. Biasanya, mereka tidak suka sendirian dan mencari bantuan keluarga atau teman. Ada juga yang lebih suka menyendiri dan menjadi pendiam. Nah, ujung-ujungnya pasti akan bunuh diri. Oleh karena itu, kita harus selalu berada di samping orang yang stres. Maksudnya, kita harus menemani mereka agar tidak terjadi penyelewengan. Karena orang yang suka menyendiri dan pendiam ini di saat stresnya, mereka tidak peduli lagi pada orang lain dan lebih suka menghindar ketika bertemu teman. Nah, ini berbahaya. Oleh karena itu, sebagai guru BK dan konselor, kita wajib menemani orang yang stres ini. Maksudnya kita harus ada di sampingnya, menemaninya, ngajak dia ngobrol, walaupun dia nggak suka. Sekian dari materi saya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Saya Kafka Nesiha dengan NPM 22061040300061 akan melanjutkan mengenai trauma. Nah,
pengertian trauma sendiri, yaitu trauma adalah pengalaman yang mengancam keselamatan individu dan dapat meninggalkan dampak psikologis yang signifikan, di mana trauma sendiri dapat terjadi dalam berbagai hal atau bentuk, misalnya karena kecelakaan, karena bencana alam, atau pelecehan, dan pengalaman perang. Jadi, trauma adalah pengalaman yang melibatkan perasaan ketidakamanan, ketakutan, atau perasaan terancam dalam situasi tertentu. Trauma tersebut bisa bersifat fisik atau emosional, dan dampaknya dapat berlangsung dalam jangka waktu lama. Nah, berikut ini ada beberapa definisi trauma dari berbagai ahli, misalnya dari Kavanagh, di mana trauma adalah peristiwa luar biasa yang menimbulkan cedera dan rasa sakit. Lalu menurut Kaplan dan Sadok, trauma adalah suatu tekanan emosional yang begitu besar sehingga orang tersebut tidak dapat mengendalikan perasaannya sehingga menimbulkan trauma pada hampir semua orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa trauma yaitu respon emosional dan psikologis terhadap peristiwa mengerikan yang menyebabkan cedera dan rasa sakit. Jadi, trauma itu bisa disebabkan oleh peristiwa negatif yang berdampak berkepanjangan terhadap kestabilan mental dan emosional seseorang. Trauma juga bisa disebabkan oleh kejadian yang melebihi kemampuan seseorang untuk mengatasi atau menghindarinya. Trauma juga dapat berdampak jangka panjang pada kesejahteraan seseorang, dan jika gejalanya terus berlanjut atau tidak berkurang tingkat keparahannya, hal ini dapat menyebabkan gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Lalu bagaimana dampak trauma pada pembelajaran? Dampaknya terdiri dari 4. Yang pertama, konsentrasi dan perhatian. Trauma dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk berkonsentrasi dan memusatkan perhatian pada tugas-tugas belajar, di mana hal ini dapat menyebabkan penurunan kinerja akademik karena tidak bisa berkonsentrasi atau sulit berkonsentrasi dan sulit untuk memusatkan perhatiannya pada tugas pembelajaran. Yang kedua, perasaan cemas. Orang yang mengalami trauma seringkali memiliki perasaan cemas yang tinggi. Cemas yang berkepanjangan dapat mengganggu pembelajaran dan menghambat kemampuan siswa untuk mengatasi tugas-tugas akademik. Yang ketiga, dukungan sosial. Siswa yang mengalami trauma memerlukan lebih banyak dukungan sosial. Hal ini dapat mencakup konseling dan bimbingan yang khusus untuk membantu mereka mengatasi dampak trauma. Yang keempat, respon terhadap stres. Individu yang mengalami trauma dapat lebih rentan terhadap stres. Hal ini dapat mengganggu kemampuan siswa-siswi untuk mengatasi tekanan akademik. Lalu selanjutnya, terdapat strategi dalam pengelolaan dampak trauma, di mana strategi tersebut terdiri dari 3. Yang pertama, identifikasi siswa yang mengalami trauma. Nah, guru dan staf sekolah perlu dilatih untuk mengenali tanda-tanda siswa yang mengalami trauma sehingga siswa-siswi yang mengalami trauma dapat memiliki bantuan yang sesuai dengan apa yang dialami. Lalu yang kedua, dukungan sosial, di mana dengan membangun lingkungan yang mendukung sosial di sekolah dapat membantu siswa yang mengalami trauma merasa lebih aman dan terhubung. Jadi dengan dukungan sosial, siswa-siswi mendapat dukungan dan support sehingga mereka lebih aman dan terhubung. Lalu yang ketiga, terdapat intervensi psikologis. Nah, terapi dan konseling dapat membantu siswa mengatasi dampak trauma. Jadi, bantuan dari seorang profesional kesehatan mental sangat diperlukan. Trauma sendiri dapat memiliki dampak yang signifikan pada kemampuan belajar seseorang. Jadi, penting nih bagi pendidik dan staf sekolah untuk memahami dampak trauma dan menyediakan dukungan yang sesuai untuk siswa yang mengalami trauma. Dengan dukungan yang tepat, siswa dapat mengatasi dampak trauma dan melanjutkan pembelajaran dengan lebih baik. Sekian dan terima kasih. Teman-teman sekalian, ternyata depresi bukan hanya masalah kesehatan mental yang umum, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan pada kemampuan seseorang untuk belajar dan berkembang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Nurhaliza Devianti akan membahas lebih lanjut terkait dengan aspek-aspek penting seputar depresi, mulai dari bagaimana hal itu dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran, kemudian mengidentifikasi serta pencegahan depresi di lingkungan pendidikan, serta yang terakhir ada manajemen depresi dalam konteks pembelajaran.
Untuk bahasan pertama, saya akan membahas apa sih yang dimaksud dengan depresi itu. Nah, depresi sendiri adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih, kehilangan minat, kelesuan, perasaan putus asa, dan juga perubahan perilaku. Nah, depresi sendiri juga bisa disebut dengan gangguan mood, yaitu kondisi emosional berkepanjangan yang mewarnai seluruh proses mental, mulai dari berpikir, berperasaan, dan berperilaku pada seseorang. Nah, muncul perasaan tidak berdaya dan kehilangan harapan yang disertai perasaan sedih, kehilangan minat, dan kegembiraan, berkurangnya energi yang menuju ke meningkat kelelahan dan berkurangnya aktivitas. Menurut Beck dan Alford, depresi sendiri merupakan suatu gangguan psikologis yang ditandai dengan penyimpangan perasaan, kognitif, dan perilaku individu. Nah, individu yang mengalami gangguan depresi ini dapat merasakan kesedihan, kesendirian, menurunnya konsep diri, serta menunjukkan perilaku menarik diri dari lingkungannya. Namun ternyata depresi juga bisa diobati maupun dicegah. Namun, yang patut disayangi adalah depresi ini dapat menyebabkan perasaan sedih dan juga kehilangan minat pada aktivitas yang sejatinya kerap dinikmati. Bahkan, depresi dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik, hingga menurunkan kemampuan seseorang untuk berfungsi di lingkungan sosial, seperti tempat kerja dan di rumah. Dan gejala depresi ini dapat kita lihat dari perubahan pola tidur, penurunan berat badan, perubahan nafsu makan, kelelahan, perasaan tidak berharga, dan perasaan bersalah yang berlebihan. Namun yang pastinya depresi ini memiliki dampak yang signifikan pada kualitas pembelajaran. Terdapat 3 dampak depresi pada kualitas pembelajaran. Yang pertama ada rendahnya motivasi belajar, kemudian ada gangguan konsentrasi, dan ada absensi sekolah. Dampak yang pertama adalah rendahnya motivasi belajar. Nah, siswa yang mengalami depresi seringkali kehilangan yang namanya motivasi untuk belajar, serta kurangnya partisipasi dalam aktivitas akademik, yang pastinya ini sangatlah berpengaruh pada kualitas pembelajaran peserta didik. Nah, dampak yang kedua adalah gangguan konsentrasi. Ternyata siswa yang mengalami depresi bukan hanya sering kehilangan motivasi untuk belajar atau kurang berpartisipasi dalam aktivitas akademik, namun ia juga akan mengalami yang namanya gangguan konsentrasi, di mana konsentrasinya serta kemampuan berfokusnya akan mengalami penurunan, yang mana hal tersebut akan mengakibatkan penurunan produktivitas belajar yang pastinya berdampak besar pada kualitas pembelajaran peserta didik tersebut. Dan dampak yang terakhir adalah absensi sekolah. Depresi pada siswa akan dapat menyebabkan absensi sekolah yang berulang-ulang, yang mana yang pastinya absensi tersebut dapat berdampak negatif pada proses akademik. Nah, untuk mencegah siswa mengalami depresi, yang mana depresi tersebut sangatlah berdampak buruk pada kualitas pembelajaran, kita dapat melakukan identifikasi serta pencegahan depresi di lingkungan pendidikan pastinya. Nah, terdapat 2 poin dalam pengidentifikasian dan pencegahan depresi di lingkungan pendidikan. Yang pertama ada peran guru dan staf sekolah atau stakeholder, dan yang kedua ada program pencegahan. Pada poin peran guru dan staf sekolah atau stakeholder, kedua peran ini sangatlah penting dalam mengidentifikasi dan pencegahan depresi di lingkungan pendidikan, di mana guru sebagai tenaga pendidik memiliki peran utama dalam mendeteksi tanda-tanda awal depresi pada siswa. Mereka memiliki kontak langsung nih dengan siswa setiap harinya, sehingga mereka bisa memerhatikan perubahan perilaku pada siswa, seperti penurunan minat, performa akademik yang menurun, isolasi sosial, dan perubahan mood misalnya. Nah, dengan sensitivitas dan perhatian terhadap kebutuhan emosional siswa, guru dapat mendeteksi gejala depresi lebih awal, yang penting untuk mendapatkan perawatan yang tepat waktu. Nah, selain guru, staf sekolah ataupun stakeholder juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam pencegahan depresi pada siswa. Mereka dapat menyelenggarakan program-program kesejahteraan mental di sekolah, menyediakan lingkungan yang mendukung, serta memberikan sumber daya dan dukungan psikologis kepada siswa yang membutuhkannya. Nah, dengan kolaborasi antara guru, staf sekolah, dan juga sumber daya eksternal seperti konselor sekolah, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa, serta membantu mereka mengatasi hal yang namanya depresi.
Nah, selanjutnya program pencegahan. Nah, program pencegahan depresi di lingkungan pendidikan sangatlah penting untuk mendukung kesejahteraan siswa dan mencegah dampak negatifnya terhadap kualitas pembelajaran yang pastinya. Nah, salah satu pendekatan yang efektif adalah menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental pada peserta didik. Nah, dari pihak sekolah sendiri dapat mengintegrasikan program-program kesehatan mental dalam kurikulum serta dalam kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini dapat membantu siswa mengidentifikasi gejala depresi lebih awal dan memberikan dukungan yang diperlukan. Selain itu, pendidik dan konselor harus dilibatkan aktif dalam mendeteksi tanda-tanda depresi pada siswa dan memberikan bantuan secepat mungkin. Nah, ternyata program pencegahan ini juga dapat mencakup kerjasama antara orang tua dan keluarga. Sekolah dapat memberikan informasi kepada orang tua tentang tanda-tanda depresi dan cara mereka dapat mendukung anak-anak mereka. Komunikasi terbuka antara sekolah dan keluarga ini sendiri sangatlah penting. Selain itu, program-program yang mempromosikan kegiatan fisik, pola tidur yang baik, dan nutrisi seimbang dapat juga membantu mencegah depresi terjadi pada siswa. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang manajemen depresi dalam konteks pembelajaran, yang mana hal ini menjadi suatu aspek yang sangat penting karena dampak dari kondisi depresi pada kualitas pembelajaran seseorang bisa sangat signifikan. Dalam hal ini, manajemen depresi mencakup berbagai strategi dan dukungan yang perlu diberikan kepada siswa yang mengalami depresi, termasuk diantaranya konseling sekolah serta kolaborasi dengan orang tua. Nah, yang pertama ada konseling sekolah, di mana konseling sekolah ini memainkan peran penting dalam manajemen depresi dalam konteks pembelajaran. Dalam lingkungan sekolah, konselor memiliki tanggung jawab untuk mendeteksi, mengidentifikasi, serta memberi dukungan kepada siswa yang mungkin mengalami depresi. Mereka dapat membantu siswa mengatasi tantangan-tantangan emosional mereka, memberikan layanan konseling individual atau kelompok, serta bekerja sama dengan staf pendidikan dan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan mental dari siswa. Nah, yang kedua ada kolaborasi dengan orang tua. Kolaborasi dengan orang tua dalam manajemen depresi dalam konteks pembelajaran adalah kunci untuk memastikan kesejahteraan siswa yang terkena dampak depresi. Kerjasama yang erat antara sekolah dan juga orang tua menjadi fondasi yang sangat penting dalam memberikan dukungan yang holistik bagi siswa yang mengalami depresi. Melalui komunikasi terbuka, orang tua juga dapat berbagi wawasan tentang perubahan perilaku atau perasaan yang mungkin mereka amati pada anak mereka, sehingga sekolah dapat memberikan respon dengan lebih efektif. Nah, selain dari itu, orang tua juga dapat berperan dalam mengikuti rekomendasi profesional kesehatan mental dan membantu siswa dalam menjalani pengobatan serta terapi yang diperlukan untuk mengatasi depresi mereka. Dan dengan kerjasama yang solid antara sekolah dan juga orang tua, kita dapat juga menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan siswa dan memastikan bahwa depresi tidak menjadi hambatan yang tidak dapat diatasi dalam proses pembelajaran. Nah, depresi adalah masalah serius yang dapat mengganggu kualitas pembelajaran siswa. Oleh karena itu, penting untuk mengenali tanda-tanda dan gejala dari depresi pada siswa dan juga memberikan dukungan yang tepat. Upaya pencegahan, manajemen, dan kolaborasi antara sekolah, guru, dan juga orang tua dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran siswa yang mengalami depresi. Baik, sekian dari saya pembahasan terkait dengan depresi. Saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan antara stres, trauma, dan depresi dalam pembelajaran. Tentunya, hubungan antara stres, trauma, dan depresi tidak jauh-jauh hubungannya. Yang mana di saat seseorang stres, maka jika stres tersebut berkelanjutan hingga akhirnya membuat dia melakukan suatu tindakan yang akhirnya membuat dia trauma. Kemudian saat seseorang telah trauma, maka lama-kelamaan dia akan merasa yang namanya depresi. Sehingga ketiga hal tersebut dapat mengganggu proses pembelajaran seseorang. Adapun hubungan ketiganya, yang pertama yaitu stres dapat menjadi pemicu trauma, di mana saat seseorang telah mengalami stres yang di tingkat tertinggi sehingga dia tidak segan-segan melakukan sesuatu hal yang membahayakan dirinya. Contohnya, saat seseorang stres mungkin dalam membuat skripsi ataupun membuat tugas dia ataupun dalam pembelajarannya tentang matematika atau hal lainnya, maka seseorang akan melakukan apa saja ketika pemikirannya buntu sehingga akhirnya dia melukai dirinya
dan melakukan hal-hal yang membahayakan nyawanya, sehingga pada akhirnya dia merasa trauma terhadap hal-hal tersebut. Kemudian yang kedua yaitu trauma masa lalu dapat meningkatkan kerentanan seseorang terhadap depresi saat mengalami stres, di mana saat seseorang telah stres kadangkala terlalu banyak tugas sehingga seseorang stres yang stresnya memang sudah di tingkat tertinggi. Akhirnya dia merasa depresi. Kemudian dia mengingat kembali bahwasanya hal serupa pernah terjadi yang pada akhirnya membuat dia trauma. Kemudian yang ketiga, ada depresi dapat membuat individu lebih rentan terhadap stres dan trauma, di mana seseorang merasa depresi, merasa bahwa dirinya, saya tidak bisa melakukan hal ini, sehingga dalam pemikiran-pemikiran tersebut membuat seseorang depresi yang pada akhirnya dia stres. Ketika dia stres, maka otomatis dia akan merasakan bahwasanya hal tersebut memang begitu terbebani untuk dirinya, dan pada akhirnya membuat dia trauma. Adakala dalam stres tersebut dia telah melukai dirinya maupun melukai orang lain. Tentunya dalam keadaan stres seseorang tidak jauh dari yang namanya pengaruh lingkungan, sehingga dalam sebuah pembelajaran, dalam sebuah lembaga pendidikan tentunya ada guru dan ada staf sekolah. Nah, jadi peran guru dan institusi pendidikan dalam stres, depresi, dan trauma ini yang ada 4. Yang pertama yaitu guru bisa mengidentifikasi siswa yang mengalami kondisi kesejahteraan mental, yaitu adakala dengan cara mengidentifikasi kebutuhannya, mengidentifikasi masalahnya, ataupun dengan hal lainnya, sehingga guru dapat mengetahui yang mana siswa yang sedang mengalami permasalahan mental, adakala karena stres, karena banyaknya tugas, ataupun hal lainnya. Kemudian yang kedua yaitu respon guru terhadap siswa yang mengalami kesejahteraan mental yang buruk, di mana seharusnya respon guru terhadap siswa yang mengalami kesejahteraan mental yang buruk haruslah positif, yaitu guru tidak boleh menghakimi siswa tersebut, namun dia mengerti dan memahami siswanya, kemudian membantu si siswa untuk menyadari dan memahami tentang dirinya sendiri supaya hal tersebut tidak dianggap terlalu berat sehingga membuat dirinya stres dan depresi. Kemudian yang ketiga ada kebijakan dan praktik sekolah yang mendukung kesejahteraan mental siswa, di mana jika seandainya ada permasalahan yang mengganggu mental siswa, maka sebaiknya lembaga pendidikan tersebut segera mengambil sebuah kebijakan yang membantu si siswa agar membangun kembali kesejahteraan mental yang baik. Kemudian yang terakhir ada peran sekolah dalam mendukung kesejahteraan mental siswa, di mana sekolah juga bisa melakukan sebuah kebijakan, menerapkan sebuah kebijakan atau melakukan sebuah praktik yang mendasari dan membimbing bahwasanya kesejahteraan mental yang baik itu sangatlah diperlukan dalam proses pembelajaran. Tentunya dalam setiap permasalahan mesti ada jalan keluarnya. Nah, jadi dalam permasalahan stres, trauma, dan depresi ini ada strategi dalam pengelolaannya. Yang pertama ada pengenalan, di mana kita sebagai seorang guru mengenali si siswa dengan bagaimana bakatnya, bagaimana minatnya, dan bagaimana kemampuannya. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi siswa yang memerlukan dukungan, yaitu dengan cara seperti mengidentifikasi kebutuhannya, adakala dengan cara kita sebagai guru BK menggunakan alat-alat instrumen untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang sedang dialami oleh si siswa. Kemudian yang ketiga ada menciptakan lingkungan aman dan dukungan yang baik, di mana kita menciptakan suasana dalam kelas maupun di sekolah itu yang membuat si siswa merasa bahwasanya dia tidak sedang dibebani, namun dia sedang ditemani dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian yang keempat ada kolaborasi dengan ahli kesehatan mental seperti psikolog dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada pendidikan untuk meningkatkan kesadaran, yang mana pendidikan memberikan kesadaran kepada siswa bahwasanya dia tidak perlu stres, namun dia hanya cukup menyelesaikan semua tugas-tugasnya dengan baik dan benar. Kemudian yang keenam ada rencana pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan si siswa,
Yang ketujuh ada tim dukungan, yaitu di mana guru, staf sekolah maupun teman-temannya dapat menjadi pendukung kepada para peserta didiknya dalam proses pembelajaran. Sekian saja penyampaian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya harus serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para anggota kelompok 4 yang telah membahas tentang stres, trauma, dan depresi serta kaitannya dengan proses pembelajaran. Nah, pastinya dari pembahasan materi kami tadi terdapat kekurangan, dan kepada para teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Nah, sesi selanjutnya adalah sesi diskusi, di mana saya akan menerima 5 pertanyaan dari teman-teman, dan kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Nah, dari pembahasan materi pada kelompok hari ini, perlu kita ketahui bahwasanya stres, trauma, dan depresi sangatlah berpengaruh terhadap proses pembelajaran siswa. Nah, sebagai pendidik, kita perlu memahami kondisi ini agar dapat memberikan dukungan yang tepat kepada siswa dalam mencapai potensi belajar mereka secara maksimal. Dengan berakhirnya pembahasan materi terkait dengan stres, trauma, dan depresi serta kaitannya dengan proses pembelajaran, maka berakhir pula diskusi kita pada hari ini. Saya mewakili anggota kelompok mengucapkan terima kasih atas partisipasi serta perhatian teman-teman, dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya Nurhaliza Devianti pamit undur diri. Akhirul kalimah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.